Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 8 November 2025 dengan judul Pelajaran dari seorang anak usia 12 tahun. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemaya di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Lukas 2 ayat yang ke-46 hingga ayat 47. Demikian firman Tuhan. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Mari kita ikuti penjelasannya. Apa yang terjadi bila seseorang menyerang Anda dengan perkataan yang penuh amarah, getir, dan menyakitkan? Apakah Anda akan bereaksi dengan cara yang sama atau apakah Anda memberikan tanggapan yang bijaksana dan menghindari benturan emosional? Bayangkan kejadian ini. Maria dan Yusuf baru saja merayakan mingguan Paskah di Yerusalem. Yesus berusia 12 tahun. Sekarang menjadi seorang pria dewasa menurut tradisi Yahudi dan mereka baru saja merayakan kedewasaannya. Kini mereka kembali ke rumah di Nazaret. Setelah seharian melakukan perjalanan bersama-sama dengan teman dan kerabatnya, Yusuf melihat Maria berjalan bersama para wanita dan bertanya, "Di manakah Yesus? Apa maksudmu?" Dia menjawab, "Dia bersamamu bukan? Lagi pula dia sekarang sudah besar." "Tidak, pasti dia bersamamu." Yusuf menjawab. Bayangkan betapa paniknya orang tua ini. Tidak hanya mereka kehilangan putra mereka, namun mereka juga kehilangan putra Allah. Ini serius. Segera mereka kembali ke Yerusalem. Di sana mereka mulai mencari dengan panik. Setelah 3 hari, Maria datang ke bait suci dan melihat Yesus di seberang halaman. Karena diliputi emosi, dia menangis. "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Lukas 2 ayat yang ke-48. Sekarang pertimbangkan sejenak bagaimana tanggapan anak normal berusia 12 tahun kepada seorang ibu yang marah, yang menyalahkannya atas sesuatu yang tidak dia lakukan, khususnya di depan orang-orang penting. Tidakkah Anda mendengar seorang anak bereaksi dengan mengatakan sesuatu seperti ini? "Apakah maksud ibu? Apakah yang telah saya lakukan padamu? Ibu yang meninggalkan saya." Atau, "Bu, santai saja. Ibu mempermalukan saya." Tetapi sekiranya dia bereaksi terhadap kekhawatiran ibunya yang tidak terkendali, maka akan terjadi benturan emosi, menimbulkan rasa sakit hati, dan lebih banyak tuduhan. Sebaliknya Yesus dengan tenang mengatakan sesuatu seperti ini, "Bu, sejak saya masih bayi, ibu sudah memberitahu siapa saya. Ibu seharusnya sudah tahu bahwa aku akan melakukan pekerjaan Bapakku."
Dia tidak perlu menyalahkan ibunya hanya karena ibunya menyalahkan dia. Dia tidak perlu mempermalukannya hanya karena dia dipermalukan. Pada usia 12 tahun Yesus memberi kita contoh bagaimana merespon ketika seseorang menyerang kita dengan emosi yang tidak terkendali, sehingga konfrontasi dapat diredahkan daripada memicu emosi yang lebih merusak. Terima kasih Yesus karena tidak hanya mengajar para guru di bait suci, tetapi juga mengajar kami. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.